Seledri memiliki keunikan karena daun, akar dan batang dari sayuran ini cocok untuk makanan. Dari sudut pandang kuliner, ia menawarkan berbagai kemungkinan, karena dapat digunakan baik mentah maupun dimasak. Akarnya dapat diparut dan digunakan dalam salad, dimasak, dikukus, bahkan dipanggang. Rasanya sedikit mirip dengan kentang. Seledri bahkan bisa digoreng seperti kentang. Dengan cara, batangnya diperas dan dijadikan jus, atau dicincang halus untuk salad. Di Indonesia, seledri biasa digunakan sebagai pelengkap atau kondimen dalam suatu hidangan seperti bubur, bakso, bakmi, dan masih banyak lagi. Seledri yang digunakan di Indonesia umumnya berjenis Scalinum alef, yang daun dan batangnya sering dimanfaatkan. Akan tetapi, di luar Indonesia seperti di Amerika Serikat dan Eropa, seledri yang digunakan berjenis Sylvester alef, yang biasa digunakan dalam salad ataupun acar yang dimana bagian yang digunakan dari seledri jenis ini hanyalah batangnya. Seledri sendiri memiliki manfaat dan khasiat yang bermacam-macam. Berikut di antaranya. Seledri dapat menurunkan kadar kolesterol. Berdasarkan penelitian di National University of Singapore menunjukkan jus seledri mampu menurunkan kadar kolesterol total dan LDL kolesterol pada binatang yang diberikan diet tinggi lemak selama 8 minggu. Namun, seledri umumnya mengandung saponin yang cukup tinggi. Saat dibuat jus, ketinggian kadar saponin tersebut ditandai dengan banyaknya busa yang timbul. Kadar saponin yang tinggi dapat menimbulkan rasa sebah di lambung. Efek samping ini bisa dihindari dengan memanaskan jus sebelum diminum. Selain itu, seledri juga dapat menurunkan asam urat. Karena di dalam seledri terdapat kandungan 3N-butylhalide, yang mampu menghambat enzim santine oksidase sehingga produksi asam urat di dalam tubuh menurun. Seledri juga dapat menurunkan tekanan darah. Dua peneliti asal University of Chicago Medical Center telah meneliti senyawa kumarin yang terkandung di dalam seledri. Di dalam senyawa tersebut kandungan yang diketahui mampu menurunkan tekanan darah. Anda dapat mengolah seledri yang digoreng bersama telur untuk menurunkan tekanan darah dan menenangkan saraf. Namun, Anda harus waspada, jangan terlalu berlebihan saat mengonsumsi seledri karena bisa menyebabkan tekanan darah naik. Pasalnya, setiap tangkai seledri mengandung 35 mg natrium atau sodium. Serta, seledri dapat menghambat perkembangan jamur. Minyak esensial yang terdapat di dalam biji seledri mampu menghambat perkembangan jamur seperti Histoplasma capsulatum dan Candida albicans. Pada kesempatan kali ini, tim Yuk Cari Tahu akan memperlihatkan bagaimana proses budidaya pertanian seledri. Semua seledri yang dihasilkan dimulai dengan pemilihan bibit yang paling unggul dari jenis seledri yang ingin dibudidayakan. Karena benih seledri sangatlah kecil, maka benih-benih tersebut akan ditumbuhkan terlebih dahulu di rumah kaca, selama 1 hingga 2 minggu sampai dinyatakan siap untuk ditanam. Lalu, hal selanjutnya yang dilakukan ialah dengan mencari lahan yang dapat menerima sinar matahari secara langsung dan secara penuh.
Tanaman seledri menyukai tanaman yang memiliki pH sebanyak antara 5,8 hingga 6,8. Serta, para petani juga harus memastikan kelembaban dan kandungan air yang terdapat pada tumbuhan yang membutuhkan banyak kandungan air itu. Untuk pertanian modern yang menginginkan cuaca yang cocok sepanjang tahun, mereka akan menanam seledri di dalam ruangan atau di rumah kaca. Akan tetapi, proses pertanian seledri di dalam ruangan atau di rumah kaca akan lebih mahal dan memakan lebih banyak biaya. Hal tersebut membuat lebih banyak petani yang memilih untuk menanam seledri di luar ruangan dengan lahan yang lebih luas. 10 hingga 12 minggu sebelum akhirnya musim semi berakhir, para petani akan menanam benih seledri agar dapat dipanen sebelum berakhirnya musim semi. Proses penanaman tanaman seledri ini biasanya menggunakan traktor penanam khusus yang digunakan dalam menanam seledri. Traktor tersebut dapat membajak 4 hingga 6 garis tanah hanya dalam sekali jalan. Meskipun mesin tersebut dua otomatis bekerja, akan tetapi satu pekerja tetap harus mendampinginya, untuk melakukan penanaman manual, bagi satu atau dua tempat yang kosong atau terlewati oleh mesin penanam seledri ini. Untuk proses perairan perkebunan seledri ini, perusahaan akan memasangkan saluran perairan atau sprinkler di sepanjang lahan area pertanian tanaman seledri, sebagai proses penyiraman secara rutin. Penyiraman itu akan dilakukan berdasarkan dari data yang ada di komputer yang mengumpulkan data perkembangan tanaman dan keasaman, serta kelembaban tanah. Perawatan rutin yang dilakukan secara manual adalah pengontrolan tanaman liar, seperti rumput yang tumbuh di sekitar tanaman seledri ini. Para pekerja akan mencabut dan menyingkirkan tanaman liar secara berkelompok. Setelah tanaman seledri mencapai tinggi sekitar 40 cm, seledri ini siap untuk dipanen. Dalam proses pemanenan seledri modern, dibagi menjadi dua cara. Pertama, pemanenan seledri dengan mesin traktor besar. Pemanenan dengan mesin besar ini adalah pemanenan paling lengkap dan juga membutuhkan pekerja yang lebih banyak terjun langsung di lapangan. Hasil dari mesin ini adalah batang seledri yang sudah siap dijual, serta sudah dibersihkan dan dibungkus. Pekerja yang ada di depan mesin bertugas mencabut dan memotong daun dan akar tanaman seledri, kemudian pekerja selanjutnya akan menyemprot dan membersihkan seledri yang kemudian dimasukkan ke dalam keranjang. Pekerja di belakang mesin traktor akan membungkus dengan plastik dan menatanya di keranjang, yang kemudian akan diangkut ke truk pengebor. Sedangkan, mesin pemanen kedua adalah mesin yang lebih kecil dan sederhana. Mesin traktor pemanen seledri ini akan memotong seledri, dan meletakkannya ke konveyor, dan selanjutnya diterima oleh traktor pengangkut. Setelah semua isi traktor pengangkut ini penuh, truk pengangkut akan mengirimnya ke pabrik pengemasan.
di mana para pekerja sudah siap untuk memotong daun, membersihkan daun, dan kemudian membungkusnya untuk kemudian didistribusikan ke toko-toko swalayan di Eropa dan seluruh dunia.